Halo, sahabat jejak waktu Muslim. Selamat datang kembali di kanal yang akan membawa kita menelusuri jejak-jejak agung para tokoh Islam. Hari ini, kita akan menyelami samudra kehidupan seorang ulama yang pemikirannya membentuk salah satu mazhab terbesar di dunia. Sang pendiri mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah. Siapakah beliau sesungguhnya? Bagaimana perjalanan hidupnya hingga menjadi lentera ilmu bagi jutaan umat? Mari kita mulai perjalanan kita di kota Kufah yang ramai pada tahun 80 Hijriyah atau 699 Masehi. Lahirlah seorang bayi yang kelak akan mengubah wajah hukum Islam. Namanya Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit. Yang membuat kisahnya semakin istimewa adalah adanya hubungan tak terduga dengan salah satu sahabat terdekat Nabi, yaitu Imam Ali bin Abi Thalib. Konon, Imam Ali pernah mendoakan kakek Abu Hanifah, Sabit, agar keturunannya senantiasa dilimpahi berkah oleh Allah. Doa dari seorang yang mulia seolah menjadi pertanda lahirnya seorang ulama besar dari garis keturunan tersebut. Sejak belia, Abu Hanifah sudah menunjukkan tanda-tanda kecerdasan dan cinta yang luar biasa pada ilmu. Berbeda dengan anak-anak seusianya, beliau menghabiskan waktunya dengan Al-Quran. Bukan sekadar menghafal, tapi beliau benar-benar berusaha meresapi setiap ayat, membiarkan maknanya mengakar kuat dalam hati dan pikirannya. Untuk memperdalam pemahaman Al-Qur'annya, beliau berguru kepada seorang ulama qiraat terkemuka pada masanya, yaitu Imam Asim. Dari sinilah fondasi keilmuan beliau yang kokoh mulai terbentuk. Namun, semangat belajarnya tidak berhenti di situ. Abu Hanifah juga sangat haus akan ilmu fikih dan hadis. Bayangkan, beliau punya kesempatan emas untuk belajar langsung dari para sahabat Nabi yang masih hidup saat itu, seperti Anas bin Malik, Abdullah bin Aufa, dan Abu Tufail Amir. Beliau duduk di majelis mereka, menyerap setiap butir pengetahuan, setiap riwayat hadis yang kelak menjadi pilar utama dalam metode ijtihadnya. Momen-momen berharga inilah yang membentuk kerangka berpikir hukumnya yang cemerlang. Meskipun lahir dari keluarga pedagang dan sempat ikut terjun dalam dunia bisnis, panggilan jiwa Abu Hanifah terhadap ilmu jauh lebih besar. Beliau menyadari bahwa warisan terbaik yang bisa ia tinggalkan bukanlah harta, melainkan pengetahuan yang bermanfaat. Keputusan ini membawanya pada sebuah perjalanan intelektual yang luar biasa. Beliau memilih untuk mendedikasikan seluruh hidupnya untuk belajar dan mengajar. Salah satu bukti ketekunan yang paling menakjubkan adalah ketika beliau berguru fikih kepada Hamad bin Abu Sulaiman. Bukan 1 atau 2 tahun, tapi selama 18 tahun, beliau dengan sabar menimba ilmu dari sang guru, menunjukkan betapa besar rasa hormat dan kesabarannya dalam belajar. Loyalitas dan dedikasi inilah yang membentuknya menjadi seorang ahli fikih yang matang. Ketika gurunya wafat, Abu Hanifah lah yang kemudian melanjutkan tongkat estafet, menjadi mercusuar ilmu di berbagai majelis di Kufah, dan menyebarkan cahaya pengetahuan yang telah ia kumpulkan. Setelah lebih dari 1 dekade menimba ilmu di Kufah, pada tahun 130 Hijriyah, semangat belajarnya membawa Abu Hanifah ke kota suci Makkah. Di sana, cakrawalanya semakin luas. Beliau bertemu dan belajar dari salah satu murid terbaik, Abdullah bin Abbas, seorang sahabat yang dijuluki tinta umat. Pertemuan ini semakin memperkaya khazanah ilmunya, memberinya perspektif baru yang melengkapi pemahamannya tentang ajaran Islam. Perjalanan ini menunjukkan bahwa seorang alim sejati tidak pernah berhenti belajar. Sepanjang hidupnya, Imam Abu Hanifah dikenal bukan hanya karena kecerdasannya, tetapi juga karena akhlaknya yang mulia. Beliau adalah sosok yang zuhud, tidak tergiur dengan kemewahan dunia. Beliau tawadu, rendah hati, meskipun ilmunya seluas samudra, dan yang paling menginspirasi adalah keteguhannya
dalam memegang prinsip. Saat Khalifah Al-Mansur dari dinasti Abbasiyah menawarinya jabatan hakim, sebuah posisi yang sangat terhormat, dan berkuasa, Imam Abu Hanifah dengan tegas menolaknya. Beliau tidak ingin ilmunya terkontaminasi oleh kepentingan politik atau kekuasaan. Keteguhan sikapnya ini ternyata harus dibayar mahal. Karena terus-menerus menolak jabatan tersebut, sang khalifah murka dan menjebloskannya ke dalam penjara. Namun, bahkan di balik jeruji besi, semangatnya tidak pernah padam. Beliau tetap teguh pada pendiriannya. Hingga akhirnya, pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, Imam Abu Hanifah menghembuskan napas terakhirnya di dalam penjara pada usia 70 tahun. Sebuah akhir yang tragis, namun menunjukkan betapa kuatnya prinsip yang beliau pegang. Jasadnya dimakamkan di pekuburan Hizra. Berabad-abad kemudian, pada tahun 450 Hijriah, sebuah sekolah besar bernama Jami Abu Hanifah didirikan di dekat makamnya sebagai penghormatan abadi atas jasa dan ilmunya. Wafatnya Imam Abu Hanifah bukanlah akhir dari ajarannya. Justru, inilah awal dari penyebaran mazhabnya yang luar biasa. Melalui murid-muridnya yang brilian, pemikiran-pemikiran cemerlangnya terus hidup dan berkembang. Nama-nama besar seperti Abu Yusuf, yang kemudian menjadi Hakim Agung, Abdullah bin Mubarak, Waqi bin Jera, dan Muhammad bin Hasan al-Syeboni adalah para penerus yang setia. Melalui tenggen-tenggen merekalah, mazhab Hanafi menyebar luas ke berbagai penjuru dunia, dari Irak, Suriah, hingga Asia Tengah dan India, menjadi panduan bagi jutaan umat Islam hingga hari ini. Selain meninggalkan murid-murid hebat, Imam Abu Hanifah juga mewariskan karya-karya tulis yang menjadi rujukan tak ternilai. Di antaranya adalah Al-Musnad, sebuah kitab hadis yang dikumpulkan oleh murid-muridnya berdasarkan riwayat yang beliau sampaikan. Lalu ada Al-Maharij, kitab yang diriwayatkan oleh murid utamanya, Abu Yusuf, dan yang paling fundamental adalah Fiqih Akbar, sebuah kitab ringkas namun padat yang memuat prinsip-prinsip dasar akidah dan hukum Islam menurut pandangan beliau. Karya-karya ini menjadi bukti kejeniusan dan kedalaman ilmu sang imam. Sahabat, jejak waktu Muslim. Dari kisah hidup Imam Abu Hanifah, ada begitu banyak pelajaran yang bisa kita petik. Kita belajar tentang arti ketekunan yang sesungguhnya dalam menuntut ilmu. Kita melihat betapa pentingnya keteguhan dalam memegang prinsip kebenaran. Bahkan ketika harus menghadapi tekanan penguasa. Dan kita terinspirasi oleh kesederhanaan dan kezuhudan beliau di tengah gemerlap dunia. Beliau adalah bukti nyata bahwa ilmu yang disertai akhlak mulia akan abadi, menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir ratusan tahun setelah kepergiannya. Semoga kisah inspiratif Imam Abu Hanifah ini dapat menyalakan kembali semangat kita untuk terus belajar dengan tekun, untuk berani menjunjung tinggi prinsip-prinsip kebaikan, dan yang terpenting, untuk mengamalkan ilmu yang kita miliki demi kemaslahatan bersama. Beliau telah meninggalkan jejak yang begitu dalam. Dan kini, giliran kita untuk melanjutkan perjalanan kebaikan itu. Terima kasih telah menemani perjalanan kami hari ini, sahabat jejak waktu Muslim. Jika kalian merasa terinspirasi oleh kisah ini, jangan lupa untuk menekan tombol suka, bagikan video ini, dan tentu saja berlangganan kanal kami. Aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan kisah-kisah ulama hebat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.